Saham bagus, saham bagus, saham bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yunus di sahambagus.co.id, official channel di Gosip Market sahambagus.co.id. Kita masih di Kopi Saham, lihat ada tulisannya Kopi Saham yang akan buka mungkin di pertengahan Desember Pak ya, akan operasional di Desember 2025. Dan kita akan membahas tentang rekom saham apa saja yang akan naik atau akan cuan dari Senin besok tanggal 1 sampai tanggal 5 Desember ya. 2025. Nah, mungkin Pak Yai bisa ngasih rekom saham apa aja tuh Pak Yai yang bisa akan naik di Nah, sebelum kita ngomongin rekom saham untuk minggu depan, kita bahas minggu yang kemarin dong. Nah, siap. Minggu kemarin dulu lah. Ya, jadi yang untuk minggu kemarin cukup menarik, yaitu terjadi all time high yang baru. Jadi 7 kali. 7 kali ya. 7 kali atau 8 kali. 8 kali. Jadi untuk masa Pak Purbaya, 7 kali. Sebelum Pak Purbaya 1 kali. Jadi tahun ini sudah naik 8 kali all time high. Dan bursa kita termasuk bursa yang paling keren karena lainnya merah, kitanya hijau. Ya, jadi Asia pada merah-merah semua, Amerika pada merah-merah, kita hijau. Indonesia hijau, luar biasa itu. Keren. Ya, gitu. Jadi minggu kemarin diwarnai oleh dinamika-dinamika yang sangat menarik, di mana saham-saham Prayogo Pangestu seperti PT RO dan Cuan melambung tiba-tiba. Kemudian saham-sahamnya Haji Isam juga mulai naik ya. Kemudian saham-sahamnya Pak Happy Hapsoro juga naik, terutama Mina, Bufa itu pada terbang semua, bahkan sampai ARA. Dan yang menarik adalah Bumi pada akhir harinya ternyata koreksi. Tidak bisa tembus ke 250 ya. Karena di hari Kamisnya di hari Rabunya muncul berita bahwa batu bara akan dikenakan tarif oleh Pak Purbaya untuk tarif ekspornya. Nah, seperti minggu sebelumnya emiten-emiten emas juga terkena dampak karena Pak Purbaya juga ngasih tarif 15% untuk setiap komoditi emas yang diekspor ke luar negeri. Karena Pak Purbaya nggak mau emas-emas Indonesia diekspor ke luar negeri. Lebih baik mbak-mbak saja. Jangan mas-mas ya. Jangan mas-mas kan gitu ya. Iya. Nah, gitu teman-teman. Jadi karena batu bara itu sekarang lagi kena isu negatif, mungkin minggu ini juga belum cocok kita masuk ke batu bara. Betul, ditahan-tahan dulu lah. Ya, tapi emas sudah mulai naik, karena emas sekarang harganya sudah di kisaran 4.100-an, 4.150 sudah mulai naik. Kemudian nikel juga sudah mulai naik, ya. Kemudian yang jelas adalah kelapa sawit sudah mulai naik. Kelapa sawit naik. Nah, itu. Jadi cukup menarik apabila Anda juga perhatikan saham-saham komoditas itu. Dan jangan lupa emitennya Happy Hapsoro, Raja, Ratu itu juga lagi kenceng. Lagi all time high gitu. Kalau saham-saham consumer good Pak ya, gimana Pak ya? Ya, mungkin consumer good akan mulai membaik ya, karena mau Natal dan Tahun Baru, Nataru, jadi retail-retail seperti Alfamart, kemudian Alfamidi, AMRT, kodenya Alfamidi, kodenya MIDI. Kemudian retail lagi ada Ramayana, Rans, kemudian ada juga S Hardware dengan kode ACES yang sekarang ganti merek menjadi ASKO. Nah, kemudian retail yang lain seperti apa? Ya boleh Anda coba cek Unilever, Garuda Food, Kino, coba Mayora, Emyor, coba Anda cek semua. Nah, itu juga kemungkinan biasanya akan naik, Pak. Karena kan di Desember pembelanjaan orang spendingnya kan lebih gede. Lebih cepat. Dan kemudian jangan lupa kemarin ada bangkitnya emiten-emiten bank digital. Karena tersulut Superbank yang akan IPO tanggal 17. Nah, jadi yang saya amatin ya, yang menarik emiten bank digital
Itu yang pertama ada BBYB, Bank Newcomers yang labanya naik lebih dari 80%. Kemudian ada Bank Amar, Bank Amar itu EAMR itu Bank OK Indonesia juga naik labanya dan pendapatannya naik luar biasa. Kemudian ada Bank Alo Indonesia miliknya Khairil Tanjung ya, BHIT ya. BBHI ya kalau nggak salah ya, bentar, kok jadi lupa. BBHI ya benar. BBHI. Kok nggak bisa? Ya BBHI betul. Ya BBHI. Ya. Kemudian ada Bank Ganesha, ada BGTG yang kemarin juga sempat naik, bisa Anda lihat juga. Oke. Ya. Sama satunya lagi yang menarik adalah Bank Agro. Jangan lupa Bank Agro itu bank digitalnya dari BRI. Bank Agro ya. Nah, kemudian kalau untuk kelapa sawit tadi yang kemungkinan akan naik ya, jangan lupa di situ ada Esgro yang lagi diambil alih oleh Posko. Kemudian ada Gesco, GZCO, BWPT yang juga lagi kemarin sempat bergerak upside ya, tapi hati-hati sudah pada harganya tinggi ya. Kemudian Haji Isam juga punya kelapa sawit, ingat JAR masih di bawah ya, dia harus tembus resisten 4.000 supaya bisa tembus 5.000. Dan juga pabriknya kelapa sawitnya Haji Ihsan yaitu Pegun PGUN ya. PGUN yang kemarin itu benar-benar jatuh Pak. Ya, semoga dia bisa lagi tembus di 12.000, kemudian bisa ke posisi awalnya sekitar 15 ribuan. Itu sih. Sip. Nah, itulah rekom-rekom saham yang akan kira-kira akan bergerak pekan depan Mbak ya, di awal Desember. Karena berdasarkan pergerakannya di pekan lalu atau akhir November, jadi pekan ini juga akan terus bergerak naik. Ya, itu berdasarkan akumulasi investor asing, berdasarkan bandarmologi, dan berdasarkan technical analysis dengan grafik. Nah, itu dia. Jadi 3 itu. Itu semua sudah dirangkumkan sama Pak Yai dan sudah disebutkan tadi. Nah, jangan lupa pantau terus di Gosip Market sahambagus.co.id dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam cuan, investor retail Indonesia. Saham bagus, saham bagus, saham